Selamat untuk Yona, pemenang penulis terbaik penghargaan Oscar. 5 tahun lalu, aku penulis naskah terkenal. Lima tahun kemudian, aku menyerahkan karirku untuk menikahi Bagas dan membangun perusahaan bersamanya. Hari ini perayaan 5 tahun pernikahan. Tapi, dia tidak ada di sini. Pak Heru, investasi 10 triliun ke perusahaan yang baru merintis bukannya terlalu banyak. Investasi 10 triliun ke grup Lotus mungkin terlalu banyak. Tetapi untuk Yona, tidak sama sekali. Yona, penulis naskah produksi Lotus. Dia bukan cuma penulis biasa. Pada saat di puncak karirnya, aku mengaguminya di bangku penonton. Pokoknya, saat ini kita harus melakukan investasi di filmnya. Baik. Akhirnya waktunya makan. Kalau naskah ini berhasil, box office pasti bisa melampaui 3 miliar. Nyonya Yona, ada kabar buruk? Suamimu berselingkuh? Tidak mungkin. Kita sudah 5 tahun menikah. Pasti tidak mungkin. Beneran, Nyonya. Dia artis Paluka, si Sandra. Aktingnya jelek, merusak naskah brilianmu. Dan sekarang mengambil suamimu juga. Lihat. Yona, ini teman masa kecilku Sandra. Seorang aktris lulusan Brawijaya. Dia cocok untuk pemeran utama wanita. Salam kenal, Nyonya Yona. Aku dengar perusahaanmu baru merintis. Aku teman masa kecilnya. Aku sungguh mau membantu kalian. Aku berharap aku bisa diterima. Tidak perlu formal begitu, karena kau teman Bagas. Kau juga temanku. Selamat datang ya. Kau salah paham. Bagas bilang dia cuma melihat Sandra sebagai adiknya. Tapi mereka pergi ke hotel bersama. Ada videonya. Akan kukirimkan padamu. Ini... Yona, kau tidak tahu malu. Aku dan Sandra ke sana untuk urusan naskah. Kenapa kau malah menyebarkan video kami dan menghancurkan hubungan kami? Bagas, aku tidak mau fitnah dia. Aku di kantor menulis naskah. Videonya... Kau masih coba mengelak. Kau cuma cemburu aku membawa Sandra ke villa 50 miliar kan? Coba kau pikir, urusan kita ini tambah besar dalam 5 tahun. Dan itu semua berkat aktingnya Sandra. Sebagai bosnya, apa aku tidak boleh mengapresiasinya? Yang tidak dicintai itu wanita simpanan. Ya, aku yang menyebarkannya. Sekarang lihat, Bagas akan memilih siapa. Aku tidak memfitnahnya. Yona, kau mengganggu Sandra dan masih berani marah padaku. Kau pasti cuma cemburu. Kau tidak punya kemampuan menulis. Tanpa akting Sandra, maka perusahaan kita sudah bangkrut. Aktingnya? Yang tidak ada emosi di aktingnya itu? Ku beritahu ya. Kalau kau tidak maksa untuk merekrut dia sebagai pemeran utama, penghasilan box office pasti lebih banyak. Kak Bagas, aku melukai tanganku untuk perannya dan tidak pergi ke rumah sakit. Tapi dia masih meremehkanku. Kalau begini terus, aku tidak mau acting lagi. Sandra, kau tidak boleh mundur. Pak Heru pemilik perusahaan film terbesar. Dia mau investasi sebanyak 10 triliun. Itu semua karena aktingmu. Kalau kau pergi, perjanjiannya batal. Minta maaf pada Sandra. Kak Bagas, lupakan saja. Kalau dia tidak menerimaku dulu, mungkin aku tidak jadi artis terbaik. Biarkan aku yang minta maaf. Kau tidak salah. Lihat Sandra, lalu lihat dirimu. Aku mau kau minta maaf. Apa kau bisa menghargaiku sebagai CEO? Bagas, tidak peduli siapa investornya. Itu semua karena naskahku, bukan aktingnya. Dia mengubah permaisuri di naskahku jadi wanita biasa. Kau sebut itu akting? Dia mengubah prajurit tidak kenal takut menjadi tuan putri yang manja. Kau sebut itu akting? Sudah cukup, Yona. Kalau aktingnya buruk, dari mana semua angka box office itu? Naskah sampahmu itu harus dibantu dengan aktingnya Sandra.
Kau marah karena aku tidak memberimu hadiah di anniversary kita, iya kan? Ini. Iya, Nyonya Yona. Kak Bagas sudah baik padamu. Jangan banyak mau. Ambillah sampah ini. Sandra. Apa maksudmu, Yona? Sandra yang memilih hadiahnya. Kenapa kau begini? Dia belikan dirinya sendiri tas 5 miliar, tapi memberiku barang yang tidak dijual. Apa itu maksudmu memilihkan? Yona, gimana bisa kau bicara begitu? Vouchernya itu dari Kak Bagas. Menurutku kau sudah gila. Yang kau dapat lebih berharga. Sandra sudah berniat baik dan kau tidak menghargainya. Kak Bagas, jangan salahkan dia. Dia kerja di kantor seharian. Mungkin tidak tahu barang mewah. Dia bahkan tidak tahu mana tas yang bagus. Cepat ambil tasnya. Parasit sepertimu ini tidak pantas menolak kebaikan Sandra. Kalaupun ada yang mau, ambil saja. Kalau aku parasitnya, aku akan pulang kalau gitu. Berhenti. Siapa bilang kau bisa pulang? Sampai kapan kau terus tidak jelas begini? Tidak jelas. Ini hari anniversary pernikahan kita. Kau gunakan keuntungan bersama untuk menyewakan villa simpananmu dan memberiku barang gratisan. Siapa yang tidak jelas di sini? Sandra adalah tulang punggung perusahaan. Semua tahu itu. Seberapa besar kontribusinya. Dan dia membawa 10 triliun investasi. Kenapa aku tidak boleh memberikannya rumah? Lagi pula, ini perusahaanku dan ini juga uangku. Aku bisa memakainya sesukaku. Uangmu? Jangan lupa siapa yang memberimu uang untuk modal perusahaan. Sayang, kartu ini isinya 3 miliar. Ini semua tabunganku dari menulis naskah. Kalau kau mau memulai bisnis, pakailah. Aku selalu mendukungmu. Sayang, terima kasih. Aku Bagas, berjanji akan mencintaimu sepanjang hidupku. Kalau aku mengkhianatimu, aku akan mati sengsara. Yona, lupakanlah soal modalnya. Sekarang perusahaan berkembang. Karena Kak Bagas dan aku bekerja keras. Maksudmu bekerja keras? Yaitu di ranjang hotel. Kak Bagas, kau dengar itu? Dia memfitnahku lagi. Yona, kau begitu keterlaluan. Bagas, kau memukulku karena jujur. Aku terus memukulmu karena kau terus berulah. Aku sudah bilang dari awal kepadamu. Aku dan Sandra tidak melakukan apapun meski di hotel. Kalau kau tidak percaya dengan ucapanku, kita cerai saja. Kak Bagas, jangan menceraikannya. Kalau kau begitu, aku sungguh akan jadi pelakor. Yona, coba kau lihat Sandra. Bahkan sekarang ini, dia sedang membelamu. Tidak heran kalau dia pemenang aktris terbaik. Sedangkan kau, sampah yang tidak berguna. Aku sampah. Tanpa naskahku, akting buruknya tidak akan membuatnya terkenal. Sadar dirilah. Coba kau lihat Sandra. Dia olahraga, merawat dirinya. Bahkan saat terluka, dia masih bekerja. Sedangkan kau, di kantor seharian, bahkan tidak pakai make up. Kau benar-benar membuatku jijik. Kau tidak tahu kenapa aku begini. Untuk membuat peran untuknya, aku menulis ulang naskah semalaman daripada waktu untuk merawat diriku. Kalau bukan untukku. Lupakan saja. Bagas, mulai sekarang aku tidak terlibat di urusan perusahaan. Kerjakan saja sendiri. Apa yang kau lakukan? Maksudmu apa? Yona, kembalilah. Oh iya, soal perceraiannya, aku setuju. Raninya kau sekarang berani menceraikanku. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan Sandra. Kalau kau keluar perusahaan, jangan harap bisa kembali. Kak Bagas, kau sungguh menceraikannya? Dia cuma menggertak. Tidak mungkin bisa makan. Lagi pula, aku akan dapat 10 triliun. Dan ini semua berkat bantuan. Dia tidak akan pergi. Yona, ini orang yang kau cintai. Dia tidak ada apa-apanya. Kalian tidak profesional. Yona, kau menyia-nyiakan bakatmu. Bukannya kau bilang Sandra yang menulis? Itu seperti sebuah kebohongan. Pak Bagas, kau menunjuk orang sepertinya untuk membuat kesepakatan dengan Pak Heru. Tidak. Kak Bagas, bagaimana ini?
Yona, apa maksudnya ini? Cuma karena aku tidak membiarkanmu bicara dengan Pak Heru, kau menjebak Sandra. Kau yang menghapus PPT Sandra. Oh, terus kenapa? Bukankah harusnya dia paham naskahnya? Cepat jelaskan, ini urusan soal investasi besar. Yona, kenapa tidak kau saja yang menjelaskan? Tidak perlu. Aku percaya kemampuan Yona. Tidak perlu penjelasan. Aku akan investasi. Langsung 10 triliun. Pak Heru, tolong tanda tangani ini. Yona, Pak Heru sudah tanda tangan. Lebih baik kau menyingkir. Bukan cuma dari perusahaan, tapi dari Kak Bagas juga. Biarkan aku masuk. Untuk itu, aku yang pergi duluan. Aku sudah bukan bagian dari perusahaan. Aku tidak seharusnya di sini. Kau resign. Iya, Pak Heru. Aku barusan resign. Yona, apa kau gila? Apa kau kira Pak Heru peduli padamu? Masih banyak penulis di sini. Tanpa adanya aktingku, naskahmu cuma sampah. Pak Heru, aku undur diri. Tunggu dulu. Karena Yona resign, aku menarik investasiku. Yona membuat Pak Heru marah. Yona, kau tahu sepenting apa hari ini? Beraninya kau mengacau, minta maaf kepada Sandra dan Pak Heru. Kalau kau mengacaukan hari ini, kau akan menyesal. Tanpa naskahku, siapa yang akan investasi ke perusahaanmu? Kau mau aku minta maaf ke simpananmu? Kau kira dia siapa? Aku minta maaf padanya, mimpi saja. Baiklah. Yona, kau keluar dari pintu itu. Kita bercerai. Kau tidak dapat apapun. Sudah tidak tahu harus bagaimana lagi ya? Kau selalu mau bercerai. Kalau begitu oke, aku juga mau cerai. Kita lihat siapa yang akan sukses. Karena Yona sudah resign dari perusahaanmu, maka tidak ada alasan untuk investasinya. Pak Heru, ini masih bisa dibicarakan. Kami masih punya penulis bagus yang lain. Dia itu yang paling buruk. Bahkan tidak ada 100 penulis sebaik Yona. Pak Heru, jangan terkecoh Pak Heru. Wanita ini, dia itu cuma wanita desa. Dia tidak sehebat itu. Bodoh. Yona, apa kau mau bersepakat dengan aku bisa tambah 5% keuntungan dari persetujuan sebelumnya? Pak Heru, aku... Oke Yona, jadi selama ini kau selingkuh di belakangku ya kan? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kau tidak apa-apa? Kak Bagas, kau tidak apa-apa. Yona, meskipun kau kenal Pak Heru, kau tidak boleh begini. Kau ini suka sekali memukul wanita. Yona, dia tidak pantas mendapatkanmu. Kenapa Pak Heru terasa familiar? Pak Heru, kesepakatan yang kau kasih tidak pantas untuknya. Aku takut kau dibohongi. Tanpa aktingku, tidak akan ada yang melihat filmnya. Benar Pak Heru, wanita ini tidak pantas mendapat 10 triliun gaji. Tanpa perusahaan dan aku, Yona akan jadi penulis biasa. Benar, kau terlalu membanggakannya. Yona cuma penulis rendahan. Kenapa dia dapat tawaran dari Pak Heru? Oh, aku paham. Dia pasti sudah menggoda Pak Heru. Tidur dengannya juga. Jadi Pak Heru menawarkan itu. Jadi dia kenal Pak Heru, tapi dia tidak bilang padaku. Akan kubuat dia membayar. Kak Bagas, orang seperti Pak Heru cuma mau senang-senang. Kalau dia sudah bosan, dia akan membuangnya. Ceraikan dia. Dan tinggalkan saja dia. Dia bilang dia kerja lembur untuk naskahnya. Ternyata dia selama ini berselingkuh ya. Jadi sekarang bagaimana? Tanpa investasi Pak Heru, kita tidak punya pemasukan. Lalu, perusahaan akan bangkrut. Sekarang prioritas kita adalah Pak Heru dan dapat investasi. Hei, itu mobil Pak Heru. Ayo hentikan dia. Jadi, kau berselingkuh dengan Pak Heru. Otak yang kotor, memang gampang menuduh. Jalan. Brengsek. Sial. Bagaimana aku bisa terkecoh, dibodohi untuk menikahi wanita munafik dan tidak tahu diri itu? Sekarang aku diselingkuhi dan investasinya hancur. Kak Bagas, salahku karena membuat Yona marah. Mungkin dia tidak akan merusak kesepakatan. Mungkin aku harus minta maaf. Untukmu akan kulakukan apapun.
Ini bukan salahmu. Dia yang berulah. Kenapa kau yang minta maaf? Lagi pula, kau yang melakukannya untukku. Wanita jalang itu. Kalau aku sampai tidak membawa orang miskin itu kembali lagi, dia tidak akan bertemu Pak Heru. Kak Bagas, Yona itu bukan cuma tidak tahu diri. Dia lupa apa yang kita lakukan untuknya. Bagaimana soal perceraiannya? Dia mengancamku dengan perceraian. Taktik yang licik akan kubuat dia membayar. Tanpa aku, dia itu cuma orang miskin. Tidak akan ada yang peduli padanya. Akan kubuat dia memohon-mohon. Kak Bagas, tenanglah. Jangan terlalu marah. Aku ada untukmu. Sayang, kau yang terbaik. Siapa kau? Siapa yang memperbolehkan kau masuk kemari? Keluar! Halo Pak Bagas, aku perwakilan Nyonya Yona untuk mengurus proses cerai. Ini surat perjanjian sesuai dengan arahan Nyonya Yona. Tolong Anda baca. Kalau sudah setuju, tolong tanda tangani. Kak Bagas, ada apa? Yona mau setengah dari asetku. Dia tidak pantas dapat itu. Dia itu berhayal. Katakan padanya, kalau dia mau bercerai, dia tidak dapat apa-apa. Perusahaan ini milikku. Dia mendapat semua kekayaan karena aku. Dan sekarang dia mau mengambil semua hak milikku. Itu tidak mungkin. Dia pasti adalah Sandra. Klienku akan segera menuntutmu karena telah merusak rumah tangganya. Dia mau kau mengembalikan aset mutual Pak Bagas yang digunakan untukmu. Kau sebaiknya memanggil pengacara untuk di pengadilan. Dan Pak Bagas, kalau kau menolak bercerai, maka Yona akan tetap menggugat. Apa? Yona berani melakukannya. Sandra seorang artis. Kalau media sampai tahu, karirnya akan hancur. Tega sekali Yona. Dia mencoba menghancurkan Sandra. Kak Bagas, bagaimana ini? Aku artis tidak boleh punya skandal. Aku juga tidak bermaksud gitu. Aku cuma sangat mencintaimu. Jangan khawatir, takkan kubiarkan Yona menyakitimu. Sudah aku sampaikan kemauan klienku. Ini kartu pengenalku. Kalau kau berubah pikiran, silakan hubungi aku. Selamat tinggal. Pak Bagas, kartu Anda kosong. Kita harus bayar tagihan 3 hari lagi. Kenapa kau panik? Kita masih punya 3 hari. Aku akan dapatkan sponsor. Halo, Pak Chandra. Ini Bagas dari grup Lotus. Halo. Halo, Pak Wawan. Ini Bagas. Halo, Pak Alex. Ini Bagas. Halo, Pak Wawan. Halo, Pak Alex. Halo, Pak Wayan. Apa kabar? Sejak Yona keluar, mereka tidak mau kerjasama denganku. Pak Bagas, Anda mau menemui kami? Kau penulis terbaik perusahaan. Siapa yang punya naskah? Kalau bisa menarik investor, karirmu akan dapat promosi. Pak Bagas, investor cuma peduli naskah bagus. Dan grup Sadewa dikenal punya selera tinggi. Kami tidak menyanggupi. Benar. Untuk investasi kecil, persiapan mungkin 3 bulan. Iya. Tapi dalam 3 bulan, perusahaan hampir bangkrut. Peluangnya terlewat. Cuma pemimpin redaksi Yona yang mampu. Sekarang dia mengundurkan diri. Yona, semua orang tahu dia dapat jabatan karena Kak Bagas. Dia tidak berguna. Dia itu salah satu penulis terbaik nasional. Omong kosong. Apa yang Yona bisa berikan sampai kau membelanya seperti ini? Orang bodoh, sebaik apa kau buat perusahaan ini? Mengamankan investasi itu salah satu bisnis pekerjaan. Di sisi lain, semua investor sebelumnya jatuh ke naskah Yona. Apa maksudnya? Apa kalian sungguh kerja di sini? Kurasa kalian semua bersatu dengan Yona untuk menipu Kak Bagas. Memanggilnya Kak Bagas itu menjijikkan. Selingkuhan tidak punya malu. Pak Bagas pasti buta karena memilihmu dibanding pemimpin redaksi. Beraninya kau bicara seperti itu denganku? Aku calon pemimpin perusahaan ini. Tidak punya malu. Tidak kusangka perusahaan membayarmu dan kau malah berpihak kepada Yona untuk Dasar perusahaan busuk kalau bukan belajar dari pemimpin redaksi. Siapa yang betah? Kepemimpinannya bodoh. Kau? Kalau keluar, pergilah. Kami punya uang. Bukannya kami tidak bisa cari penulis. Banyak kok di luar sana. Cih, kalau Bu Yona tidak di sini, perusahaan sudah lama bangkrut. Tapi kau sekarang malah berlaga. Aku juga keluar. Kami juga keluar. Kami selesai di sini. Pergilah, kalian semua pergilah.
Dasar kalian pengkhianat. Sekarang Nona Yona sudah keluar. Bisakah mulai bekerja denganku sebagai penulis? Terima kasih tawarannya, Pak Heru. Tapi kali ini mungkin harus ketolak. Kenapa? Kalau masalah gaji, aku bisa berikan lebih. Tidak, aku mau buat usaha sendiri. Aku membuang banyak waktu di sampah selama bertahun-tahun. Itu bagus. Bisakah aku dapat kesempatan untuk bisa jadi investormu? Tentu. Ngomong-ngomong Nona Yona, lain kali kalau memilih suami, kau bukalah matamu. Aku bisa kenalkan seseorang padamu. Aku bahkan calonkan diriku sendiri. Wow, Pak Heru, dengan jadwalmu yang sibuk, kau masih punya waktu untuk bermain denganku? Tapi bukan itu yang kucari sekarang. Lagi pula, statusku sudah menikah. Aku bisa menunggu. Apa? Tidak apa-apa. Terima kasih kerja kerasnya. Nona Yona, semua selesai. Yona. Bisa-bisanya aku sangat licik. Kamu sengsarakan aku dan Sandra. Apa kau anjing gila menggigit sisi orang? Hentikan permainan kotormu ini, ha? Kalau kau kembali ke perusahaan, minta maaflah pada Sandra. Aku akan memaafkanmu. Yona, aku tahu kau marah. Tapi aku aktris. Kalau muncul skandal, karirku selesai. Apa kalian berdua gila? Aku sudah keluar. Kenapa juga aku harus minta maaf ke selingkuhan? Bahkan aku tahu otak gilamu pasti tidak sepenuhnya berisi hal gila, kan? Tidak sabar buat melepas cincin di kamu. Siapa kau bisa sandiwara, Yona? Bahkan tantrum saja ada batasnya. Uang itu adalah milikku. Kenapa kau tuntut Sandra? Apa kau mengerti hukum? Itu properti milik bersama. Pasangan sah punya hak kepemilikan. Yona, Sandra itu selebritis. Kalau kau tuntut dia, karirnya akan hancur. Kau tidak begini sebelumnya. Kenapa kau bisa sangat kejam? Pak Bagas, kau salah paham. Aku tidak hancurkan dia. Dia yang bawa masalah buat dirinya sendiri. Yona, beritahu aku apa yang harus aku lakukan untuk membatalkan gugatan. Katakan saja, akan kulakukan. Kalau kau tulus, aku bisa membatalkan gugatan ke Sandra. Benarkah? Iya, selama kau setuju untuk cerai, bagi asetnya 50/50 dan kembalikan rumah buat dia. Separuh dan tunai. Tidak bisa. Apa kau mimpi? Hah? Kalau begitu, tunggu panggilan pengadilan. Dan kau Sandra, si aktris terbaik, tunggu sampai karirmu hancur. Kak Bagas, aku takut. Ngomong-ngomong, kalau biarkan selingkuhmu mencapai puncak, saham perusahaan akan anjlok. Penghasilannya saja sudah hancur. Tidak cuma hilang investasi, itu bisa bangkrut. Yona, apa harus sejauh ini? Hari kau selingkuh adalah hari tak terelakkan. Kak Yona, maaf, ini semua salahku. Jangan salahkan Kak Bagas. Gimana kalau pukul aku saja ya? Selagi ini membantu, aku tidak bermaksud. Aku sangat mencintai Kak Bagas. Ini pertama kalinya aku dengar seseorang minta seperti ini. Kalau itu yang kau mau, akan kuturuti. Sandra. Yona, dasar kau wanita kejam. Kau akan menyesal nanti. Kita tunggu dan lihat. Aku tidak apa-apa Kak Bagas. Selagi Kak Yona baikan, dia bisa memukulku kapan saja. Sandra, main lagamu sudah lebih baik dari seri yang kau mainkan. Yona, kalau kau marah padaku saja, kenapa harus pada Sandra? Aduh, romantis sekali. Aku cemburu. Kalau begitu, setujui syaratku. Kenapa tidak bisa mengorbankan diri untuk wanita yang kau cintai? Kalau kutuntut, hasilnya akan sama. Sandra artis papan atas. Setiap seri yang dibintangi memuncak. Aku bisa dapatkan uang itu kembali. Baik, aku setuju. Aku berikan setengah tunai. Dan rumahnya, setengah nilainya. Tapi batalkan gugatannya. Kau benar-benar mencintainya ya? Kalau begitu tanda tangan. Yona, aku tunggu hari kau memohon kepadaku. Jangan khawatir, hari itu tidak akan datang. Dan juga, kuharap dua cecunguk seperti kalian langgeng. Kau, Pak Heru, tentang proyek kami. Oh iya, siapkan hadiah untukku. Sesuatu yang mahal. Untuk Nona Yona. Ucapkan selamat padanya. Juga panggil wanita tua itu dan beritahukan padanya kalau aku menemukan cucu menantu untuknya. Dan biarkan dia mengurus. Baik, Pak. Di mana kita sewa tempat pernikahan.
Oh iya, aturkan untukku fotografer bagus untuk pernikahan. Pak Heru, bukannya kita bicara tentang investasi di perusahaan Nona Yona? Itu sama, urus saja ya. Apa masih ada yang lainnya? Tidak, akan kuurus itu. Apa aku masih mimpi? Atau akhirnya Pak Heru jatuh cinta? Aduh, Oh iya, kalau hadiahnya sudah siap langsung berikan saja padaku, akan kukirim sendiri. iya Pak Heru. Sandra, si Serga yang kau maksud, apa dia sangat hebat? Direktur memberitahuku. Serga adalah penulis naskah hebat. Banyak naskahnya dibeli Hollywood dan menang Oscar untuk penulisan naskah di umur muda. Kudengar dia baru putus kontrak dengan perusahaan lamanya. Semua orang berusaha mendekatinya. Aku butuh waktu lama untuk meyakinkan direktur untuk memberikan alamatnya. Sandra, terima kasih. Kenapa kau jadi sopan denganku? Kalau kita bisa merekrut dia, Pak Heru pasti akan investasi di perusahaan kita. Iya, semua karena Yona sialan itu. Untuk membuatnya diam, aku menjual rumah dan juga mobil. Sayang, akan kutemani dirimu. Yona cuma suka uangmu, tapi aku beda. Aku mencintaimu. Yona, cuma wanita biasa, tidak cukup baik, bahkan untuk bawa sepatumu. Lihatlah villa besar yang ditinggali ini. Serga ini pasti punya uang banyak. Perusahaan kita bisa selamat. Setelah dapat investasi, kita akan ejek Yona. Dan saat waktunya tiba, lebih baik dia tidak merangkak balik. Ayo. Ayo. Kenapa kau? Kenapa kau? Di mana Serga? Yona, kenapa kau di rumah Serga? Kau ini kenapa? Kau tinggal di goa atau di mana? Kenapa sangat berisik? Kau sangat vulgar seperti orang desa. Kalimat menjijikkan keluar dari mulutmu. Masih lebih baik dari bualanmu. Kau melanggar batas. Oh, aku tahu kau Yona. Kau menyabotase investasi perusahaan kami, menekan penulis naskah untuk keluar. Sekarang kau muncul di rumah Serga. Kau mencoba menyerupainya ya? Yona, aku tahu Kak Bagas menceraikanmu dan kau marah. Cemburu karena ku ambil priamu. Tapi itu hal lain. Jangan balas dendam pribadi dengan memblokir investasi perusahaan, menghentikan kami bertemu Serga, biar ku kembalikan kerugian perusahaan. Yona, aku bisa minta maaf padamu, tapi jangan perlakukan dia seperti ini. Mereka bilang ikatan seumur hidup. Tanpa Kak Bagas, kau cuma seorang anak kampung. Jadi karena masa lalumu dengan Kak Bagas, berhenti cari masalah, oke? Aku akan minta maaf, oke? Sandra, tidak perlu minta maaf padanya. Kalau harus minta maaf, bukan dia orangnya. Yona, kau memiliki keberanian. Tidak ada orang yang berani pura-pura jadi Serga. Lihatlah sampai kau ditahan. Juga akan kutuntut kau karena sengaja menyabotase investasi kami. Terserah, bicaralah ke pengacaraku. Hah, orang sepertimu punya pengacara. Lebih ke mempekerjakan orang. Terserah mau percaya atau tidak. Ngomong-ngomong, kalian berdua datang ke rumahku tanpa izinku, tidak sopan sama sekali. Dan juga, akulah Yona Serga. Tidak mungkin aku menolongmu. Dengan ancamanmu mau memblokirku. Apa kau punya kuasa untuk itu? Ini rumahmu? Kau Yona, pikirmu layak tinggal di villa mewah? Lucu sekali kau ini. Akan kusebarkan kebohonganmu sekarang juga. Nona Serga, Nona Serga, apa kau di rumah? Kenapa jadi kau? Kenapa jadi kau? Pak Heru, kenapa di sini? Apa kau juga mencari Nona Serga? Iya, Nona Yona Serga. Itu dia. Pak Heru, silahkan duduk. Memang mungkin dia ini Yona Serga. Kak Bagas, jangan biarkan dia membodohimu. 5 tahun kau menikahinya. Bagaimana bisa dia jadi Yona Serga pemenang Oscar? Iya, aku hampir tertipu. Tempat ini pasti punya Pak Heru. Dia tidak mungkin bisa membeli villa semegah ini. Pak Heru, Yona ini, dia pembohong. Dia pasti bukan pemenang penulis Oscar. Villa ini pasti milikmu kan? Ini adalah rumahnya, bukan rumahku. Apa? Ini rumah Yona. Dia panggil aku apa? Kalian berdua bisa pergi atau akan kupanggil polisi. Melanggar batas itu kejahatan tahu.
kita lakukan kesalahan. Lalu di mana pemenang Oscar itu? Kak Bagas, jangan khawatir. Akan ku cari tahu untukmu. Baiklah. Ini 10 miliar untuk investasi perusahaan baru. Sebanyak itu? Terima kasih untuk dukungannya, Pak Heru. Tapi Itu cuma 10 miliar. Tidak masalah. Dengan teknologimu itu, kau akan mendapatkan 51%. Kau punya hak veto. Aku dapat 49%. untuk itu, tenang saja. Investasi ini pasti akan menguntungkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oh iya, Yona. Aku ucapkan selamat ya. Aku... Pak Heru, kenapa kau panggil aku begitu? Jangan bilang, kau tidak ingat siapa aku. Waktu kau kecil, katanya kau akan menikahiku. Jadi kau anak kecil ingusan itu? Aku anak yatim piatu. Jangan nangis, kalau kau menangis kau akan jadi cengeng. Aku sudah pukul yang merundungmu. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan selalu di sisimu. Maukah kau melindungiku? Tentu, aku akan ada buatmu. Iya, itu aku. Walah, kau sudah sukses ya? Sebenarnya, aku dari keluarga Sadewa. Aku hilang waktu kecil. Pada saat sekolah, keluarga Sadewa menemukanku dan membawaku kembali. Itu membuat kita terpisah cukup lama. Selamat juga untukmu. Oh iya, besok ada pesta di rumahku. Aku butuh pasangan. Maukah kau jadi pasangan? Pak Heru, kau tampan dan juga kaya. Kok bisa kau tidak punya pasangan? Bukan itu maksudnya. Kita sekarang teman. Kau memulai bisnis, aku bisa mengenalkanmu pada seseorang. Kalau begitu, sampai jumpa besok, Pak Heru. Masih panggil aku Pak Heru. Kalau begitu, ku panggil si Cengeng. Baiklah. Sampai ketemu lagi besok, Yona. Akan kuminta supir menjemputmu. Besok kau akan kunikahi dan kukabulkan janji kita. Kak Bagas, aku punya berita besar tentang Serga. Di mana dia? Ku dengar besok dia ada di pesta keluarga Sadewa. Keluarga Sadewa? Keluarganya Heru Sadewa. Iya, ada poin penting lain. Pak Heru satu-satunya pewaris keluarga Sadewa. Terkaya di dunia, keluarga bangsawan kuno. Pesta keluarga mereka pasti pakai undangan. Sudah ku atur itu untuk kita berdua. Benarkah, Sandra? Kau hebat sekali. Untung ada kau. Kau 1000 kali lebih hebat dari Yona. Wah, jadi inilah pesta keluarga kaya. Super mewah untuk satu pesta. Aku dengar pesta ini untuk mengumumkan calonnya Pak Heru. Sayang, cuma punya 2 undangan saja. Tahu begitu, kita bisa bawa 1 pelukis kita. Kalau Pak Heru lihat, kita punya kesempatan emas. Jangan lupa aku masih di sini. Kalau aku bisa dekat Pak Heru, siapa butuh dirimu? Tapi ku dengar, poin paling utama, keluarga Sadewa akan memperkenalkan kunci mitra bisnis untuk semua orang kaya. Itulah tujuan penting dari pesta ini. Aku paham, Sandra. Terima kasih banyak. Tanpamu, perusahaan pasti akan bangkit. Setelah kita selesaikan ini, kita akan menikah. Akan aku buat semegah mungkin. Dan kita akan menghancurkan Yona si brengsek itu. Buat dia minta maaf kepadamu. Terima kasih Kak Bagas, kau yang terbaik. Itu mobil Pak Heru. Ku dengar dia selalu datang lebih awal. Ayo bicara bisnis lagi dengannya. Tanpa Yona, pasti kali ini berhasil. Ayo, kita sapa dia. Kenapa Yona turun dari mobil Pak Heru? Kenapa? Aku paham sekarang. Itu bukan mobil Pak Heru. Yona masih mengejarku sampai detik ini. Dia benar-benar tidak punya malu. Aku beritahu kau, tidak mungkin dia di mobil pribadi Pak Heru. Kak Bagas, jangan biarkan dia masuk, atau dia akan merusak rencana kita lagi. Kau benar. Berhenti. Yona, kau sekarang menguntitku. Dasar tidak tahu malu. Benar sekali, berhenti mengganggu Kak Bagas. Kalian sudah bercerai. Sekarang pergilah.
Atau jangan salahkan kami bersikap kasar. Aku mengganggumu? Tidak pernah kuduga, tapi ini pertama kalinya lihat orang mengikat otaknya. Sana, minumlah air. Kau... Teruskan saja. Dengar, Yona. Mengikutiku sampai sini. Masih saja pura-pura. Hah? Bahkan sampai sewa mobil mewah. Aku sarankan, jangan buang uang banyak. Kau baru saja bercerai. Jangan sampai jadi gelandangan. Benar. Dan kalau kami kasih kau beberapa ratus uang, itu tidak akan cukup. Jangan terlalu memaksa dalam hidup. Tahu dirilah. Aku kesini bukan untuknya. Anjing baik tidak menghalangi majikan. Minggir. Yona, kau dengan berani menantangku ya? Yona, kau pergilah. Berhenti membuat malu Kak Bagas. Baju yang kau pakai, pasti sewanya perlu uang banyak. Sebaiknya cepat kembalikan. Pergilah dari sini. Atau jangan salahkan kalau aku kasar padamu. Akan aku panggil satpam untuk mengusirmu. Oh, benarkah? Kalau begitu aku mau lihat. Apa mereka akan mengusirku atau malah menyuruhku masuk? Sombong sekali kau ya. Hati-hati dengan omong besarmu itu. Konyol. Lihat di sana. Nona Yona, Pak Heru memintaku untuk menjemput Anda. Apa? Kau menjemputnya? Apa? Kau kesini menjemputnya? Iya. Apa kau yakin kenapa Pak Heru menyuruhmu jemput si kampung ini? Abaikan mereka, cuma anjing-anjing bodoh. Apa katamu? Apa? Tidak mengerti bahasa manusia? Nona Yona, ke sebelah sini. Bagaimana mungkin? Aku tahu Yona pasti tidur dengan Pak Heru. Pria, mereka tidak bisa menahan nafsu. Wanita licik itu sangat busuk jalang sepertinya. Bagaimana bisa memuaskan Pak Heru? Kak Bagas, jangan khawatir. Mungkin ini kesempatan kita. Bukannya keluarga Sadewa buat pesta ini untuk menemukan calon istri Pak Heru. Yona itu cuma orang kampung dan dia janda. Kalau Madam Sadewa tahu, Hidup Yona akan berakhir. Madam Sadewa tidak akan biarkan penyihir sepertinya menghancurkan Pak Heru. Saat waktunya tiba, kita laporkan ke Madam dan manfaatkan dia. Lalu, kalau kita mau investasi pasti akan lebih mudah. Ayo, kita beritahu Madam Sadewa tentang Yona. Yona, mati kau. Astaga, siapa wanita di sebelah Pak Heru? Wah, ini pertama kalinya Pak Heru bawa pasangan wanita di pesta. Ku dengar-dengar pesta ini dibuat untuk mengumumkan lamarannya. Apa mungkin dia tunangannya? Tidak mungkin. Keluarga kami sudah dekat dengan keluarga Sadewa. Aku tidak pernah dengar Kak Heru punya tunangan. Jujur-jujuran sajalah, semua datang ke sini pasti karena Pak Heru, kan? Aku ingin ke nenek dulu. Kau carilah tempat duduk. Bilang padaku kalau terjadi sesuatu. Penulis Yona, kau dengar kau keluar dari grup Lotus ya? Apa kau berminat gabung dengan perusahaan kami? Nona Yona, kami gandakan gajimu. Bagaimana menurutmu? Kak Bagas, Yona di sana. Ayo. Dasar penyihir, kau itu bekas dariku. Dan sekarang kau menggoda Pak Heru. Aku menangkapmu di waktu yang pas. Kalau tidak, kau pasti sudah berhasil. Yona, Kak Bagas dan aku melakukan ini demi kau. Kau cari cara untuk menikahinya dan mau ambil setengah asetnya. Sekarang kau pakai cara yang sama untuk menipu Pak Heru. Bayaran untuk tipuanmu itu besar. Kusarankan kau kembali sebelum terlambat. Apa mungkin dia penulis naskah legendaris Yona Serka? Tentu saja. Kalian pasti sudah dengar, Pak Heru investasi sebesar 100 miliar di perusahaan yang tidak dikenal. Apa kalian tahu itu di mana? Disinilah penulis naskahnya. Masuk akal? Tidak kaget kenapa tiba-tiba dia membawa tamu perempuan? Tidak mungkin.
Yona cuma penulis kecil tanpa perusahaan dan bakat peranku. Dia bukan siapa-siapa. Ada apa ini? Bukannya itu Ratu Muka Batu ya? Yang perannya cuma dia melamun. Wah. Dia bahkan terlihat beda dari seri terakhirnya. Lucu, anjingku lebih keren dari dia. Dasar tidak tahu malu. Kau lihat? Yona, apa kau yang membuat orang-orang ini mengejekku? Kau kenapa? Aku putri tertua keluarga Lulu, kenapa juga aku mengejek seseorang? Betul sekali. Semuanya, dengarkan aku. Kalian semua dibodohi Yona. Aku mantan suaminya. Aku yang paling tahu. Dia bukan Yona Serga. Dia ini penipu. Aku datang hari ini untuk membantu Pak Heru membuka kedok penyihir ini. Lepaskan dia. Pak Heru. Sudah aku bilang kabari aku kalau ada apa-apa. Apa dia memukulmu? Jadi begini Pak Heru, wanita ini licik. Dia ini penipu. Dia datang padamu hanya untuk uang. Oh, dia bohong soal apa? Pertama, dia ini bukan Yona Serga. Dia hanya menirunya. Iya Pak Heru, dia bukan Yona Serga. Kalau iya, pasti sudah dibanggakan dari dulu. Mereka menikah selama 5 tahun dan dia tidak pernah tahu Yona memenangkan Oscar. Kelihatannya mantan suamimu tidak mengenalmu. Dia habiskan waktu dan energinya untuk selingkuhannya. Aku tidak dapat apa-apa. Kau ini benar-benar buta. Kau sangat bodoh. Siapa nama panjang Yona, jangan bilang kau tidak tahu. Yona Serga. Itu dia. Tidak mungkin. Bagas, kau memang buta. Kau membuang mutiara dan mengambil sampah. Tetap saja, aku harus terima kasih kepadamu. Apa? Lalu apa poin keduamu? Yang kedua, dia menggodamu hanya demi uang. Setelah menikahimu, dia akan mengambil semuanya. Kau mau menikahiku? Jangan dengarkan anjing itu. Aku punya uang. Apa? Aku bilang, aku punya uang banyak sekali. Jadi kau bisa menipuku semaumu. Maukah kau menikah dengan? Berhenti bermain-main. Bagas, hari ini aku beritahu bagaimana hebatnya harta yang kau buang dan seberapa bodohnya dirimu. Yona, beritahukan semuanya tentang naskah baru. Halo semuanya, aku Yona. Biasa dikenal juga Serga. Perusahaan baruku Imaginary Film baru didirikan. Akan kuperkenalkan proyek pertama kami. Proyek ini bagus, aku mau investasi. Idenya cemerlang, garansi sukses box office. Aku ikut. Cuma penulis naskah Yona yang mampu apapun tentang Yona. Memang luar biasa. Itu cuma naskah biasa saja. Kenapa kalian membantunya seperti ini? Bodoh, diam saja kalau tidak mengerti. Bagas, inilah istri hebat yang telah kau lepaskan. Yona, kau mempermainkanku. Kenapa tidak kau katakan dari awal? Apa kau senang perusahaanku bangkrut? Sudah selesai tantrumnya. Wanita licik. Kau sengaja melakukan ini. Kau sama sekali tidak peduli. Aku tidak akan menerimamu lagi. Sandra 100 kali lebih baik darimu. Madam Sadewa, biar aku beritahu. Yona ini menggoda Pak Heru. Dia barang bekas, seorang janda. Madam, tidak mungkin kau biarkan penyihir ini. Pak Heru sangat mempesona. Seseorang sepertinya di atas semua orang tidak seharusnya menodai jejaknya. Benar. Jangan biarkan dia menikahinya. Satpam, usir 2 orang gila ini. Benar. Usir Yona si jalang itu. Yona, kita lihat bagaimana kau bisa hidup di Jepara. Hei, kenapa kau memegangku? Yona di sana. Cuma karakter bermartabat yang ada di keluarga Sadewa tidak menerima yang lain. Dan generasi selanjutnya tidak perlu perjodohan untuk mengamankan status. Aku pasti terdengar keren sekarang. Dia sudah 30 tahun dan tidak ada wanita di sisinya. Selama dia tidak suka pria, semuanya aman. Tunggu. Pak Heru, apa akhirnya kau lihat warna aslinya? Sekarang kau tahu betapa hebatnya yang kau buat. Tapi aku belum beritahumu kalau yang kau pilih benar-benar sampah. Aktris terkenal Sandra diduga operasi kelamin di Thailand dan punya hubungan buruk dengan banyak pria. Beraninya kau membohongiku, jadi selama ini kau cuma orang aneh.
Dasar pengecut, kau tidak begini waktu tidur denganku. Kupikir kau kaya. Tapi ternyata bangkrut. Kau panggil dirimu pria. Perempuan brengsek, matilah kau. Sayang, aku salah. Aku tahu kau masih mencintaiku. Ayo kembali bersama. Bagas, bisa-bisanya orang pas-pasan sangat percaya diri. Semua yang terjadi hari ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Dia telah membohongiku. Sayang, maafkanlah aku. Kau tidak tahu salahmu di mana. Kau cuma tahu tanpa aku, kau tidak punya apa-apa. Bukannya Sandra bilang kalian berdua jatuh cinta. Dialah yang mencintaimu. Bahkan kalau perusahaanmu bangkrut, kau bisa kerja keras. Yang penting tidak kelaparan. Tidak, sayang. Tolong, aku salah. Maafkanlah aku. Aku tidak mencintainya. Yona, kesalahanku bisa dilakukan oleh semua pria. Kenapa tidak beri kesempatan aku memperbaikinya? Aku kasih kau banyak kesempatan. Surga mungkin kasih ampun, tapi tidak soal pria. Semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu sendiri. Karena kau mau aku mati, maka kau jangan bermimpi. Ayo kita mati bersama. Ya. Satpam, bawa dia keluar. Kau tidak apa-apa kan? Ini salahku, memprovokasi dia. Dia itu anjing yang menggigit semua orang. Itu bukan salahmu, aku yang harusnya terima kasih. Kau membelaku. Pak Heru, Nona Yona, mereka saling tusuk lebih dari 11 kali di luar. Mereka berdua mati. Apa mereka bersalah? Aku cuma berpikir, meninggal seperti itu terlalu mudah. Tapi, aku harus lihat ke depan. Iya, masa depanmu tidak cuma cerah, tapi punya kekasih.